Hello guys, welcome back to Talk with CEO with me Bosro and Sarinem. Dan hari ini kita bakal bahas apa nih, Nam? Pembahasan kita adalah kena tegur di tempat kerja, mestine kamu baper, sakit hati, marah, opo iku kesempatan buat kamu upgrade diri. Oke, kalau aku sih kena tegur ya baper lah. Mantap. Paling enak bikin drama kan di tempat Mantap. kerja. Iya, jadi tegur terus kayak nggak semangat kerja nih, kena tegur gitu kan. Padahal ya kena tegur itu kan pasti kan karena kita ada sesuatu yang nggak pas di tempat kerja kan, yang nggak pas di tempat kerja gitu kan. Jadi kayak kita perlu tahu nih kita ditegurnya karena apa. Tapi kalau aku tetap balik lagi, Nam, tetap baper aku. Kalau Sarinem gimana? Yo, nek aku ndak lah. Ndak mungkin enggak bisa juga. So nek iki kalian ndak usah tak sapa lagi ya teman-teman, langsung ke topik. Nek aku ngelihat yang paling banyak kayak gini nih baper itu dari sudut pandangnya Gen Z, setuju nggak? Oh, setuju banget. Nah, Gen Z ini sebenarnya orangnya kreatif. Tuh. Nah nih, sedikit ditegur itu langsung overthinking kemana-mana. Bisa. Nah, padahal sebenarnya kritik atau teguran atau saran atau masukan sing dikei bose apa pimpinannya apa atasannya itu sifatnya kan bukan teguran pribadi, bukan personal, tapi melainkan perwakilan dari perusahaan itu. Nah, kalau Bosro punya karyawan Gen Z yang model-modelan baper-baper ngono ki, piye toh? Kalau dari pandanganku, ya karyawan yang Gen Z ini kenapa kok mereka ketika ditegur baper? Karena yang pertama mungkin mereka kan masih fresh graduate kan, mereka nggak pernah kerja ikut orang juga. Bisa jadi ketika di rumah dididik sama orang tuanya nggak pernah ditegur, dilus-lus terus, dikasih yang bagus-bagus. Jadi ketika kena tegur sedikit, mereka jadi kayak merasanya kayak insecure. Mereka langsung rasanya salah banget gitu kan, atau mungkin mereka berpandangan kayak wah, aku ini melakukan kesalahan apa ya sampai ditegur ya? Maka aku udah melakukan kesalahan yang besar. Padahal yang mereka perlu tahu adalah teguran ini kan bagian dari pekerjaan. Terus kalau pekerjaannya nggak beres atau nggak selesai, kalau nggak ditegur gimana? Ya kan? Itu kan pasti kan perlu ditegur. Jadi sebenarnya menurutku tentang mereka yang baper ini ya, mereka belum punya pengalaman kerja yang cukup aja sih. Oke, berarti menurut Bosro karena pengalaman kerjanya ya yang belum banyak. Di filosofi Jawa iku ngendiko bahwa nek kita ditegur iku artinya kita dipedulike. Nek wis ora ditegur iku berarti wis ora diarep-arep. Ya betul juga, Nam. Permasalahannya adalah teguran yang masuk ini kan sifatnya itu untuk membangun. Sering disalahartikan sebagai sifat menyerang secara pribadi. Sehingga yang dilakukan itu satu, bikin sindiran status negatif. Ya, efeknya ya. Efeknya itu. Yang kedua, silent treatment. Oke. Yang ketiga, disuruh apapun diem, nggak jawab. Ya, mereka langsung melakukan aksi silent, diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Ngeblok komunikasi dan lain sebagainya. Dan yang sering terjadi yang tak lihat keempat adalah mentalnya langsung merasa si paling tersakiti, si playing victim. Drama itu tadi ya. Nah itu. Kalau menurut aku gini sih, teguran itu kan terkadang terjadinya begitu singkat dan pasti namanya teguran itu kan keras. Ya. Tapi sebenarnya dari perusahaan ini nggak pingin kok menegur secara keras kalau kerjaannya beres. Dan kadang-kadang teguran ini kan juga termasuk masukan ya atau kritikan dari perusahaan untuk timnya mereka. Dan penyampaiannya menurutku kadang nggak pas. Kadang penyampaiannya dari perusahaan juga
Ya mereka kan belum pernah ditegur, terus ditegur pertama kali, mereka kaget dengan penyampaian yang seperti itu, akhirnya keluarlah drama yang ada di belakangnya. Ya ini sama-sama lah dari perusahaan dan timnya ini masih perlu menjaga komunikasi yang baik. Jadi ketika komunikasi ini sudah berjalan dengan baik, teguran ini jadi terasa seperti pengingat ya, sebagai reminder kita ketika bekerja sudah nggak sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi ya menurutku lebih ke arah komunikasinya aja sih yang masih belum pas. Oke, ada tips nggak sih menurutnya Bosro gimana caranya kalau sekarang kan populasinya ya 80% itu kebanyakan di perusahaan diisi oleh Gen Z. Bagaimana caranya misal level up kayak CEO ataupun pimpinan ataupun pemimpin mereka agar teguran yang diberikan itu tidak menjadikan baper tapi membuat mereka menjadi bertumbuh, membuat mereka menjadi termotivasi untuk upgrade diri. Kalau dari saya ya kita coba jalin hubungan yang baik dulu nih dengan mereka. Kita nggak dekat dengan mereka, kita tegur mereka ya mereka pasti ada defensif ya. Defensif itu kan memang sifat dasar manusia nggak sih? Ya. Ketika kita memberikan teguran mereka langsung defensif dulu. Walaupun mungkin ini benar, tapi paling nggak mereka ya kayak defensif, nggak menerima masukan. Padahal bisa jadi kayak yang tadi Sarinem bilang kan, masukan ini positif buat mereka, tapi mereka menganggapnya ini selalu ke arah yang negatif. Jadi menurutku kita perlu tahu mereka ini lebih dekat deh, lebih apa ya, kita menjalin hubungan yang lebih baik. Jadi ketika kita memberikan kritikan ini diterimanya nggak sekeras itu. Walaupun mungkin penyampaiannya keras, kalau kita udah dekat tuh jadi kayak teman lah. Jadi gitu sih. Oke, berarti singkatnya adalah yang pertama membangun hubungan yang baik, Betul. yang kedua mengenali karakternya mereka seperti apa, supaya mereka nggak defensif. Yang ketiga juga kita perlu untuk mungkin mengemas kritikan atau teguran tuh dengan positif nggak sih? Ya, kalau kritikan ini dikemas dengan positif, ini kan kita berarti melihat dari sisi yang dikritiknya nih. Ya, yang dikritiknya juga harus melihat si kritik ini dengan sisi yang positif. Jadi kritikan apapun diterima dengan positif, jadi mereka bisa improve juga. Jangan dikritik dikit, baper. Jangan dikritik dikit, bikin drama, bikin seisi kantor ini merasa sama dia yang paling tersakiti gitu kan. Padahal kan kita ya nggak pingin juga menyakiti tim kita sendiri kan, karena kan itu kan mereka bagian dari perusahaan juga. Kita pinginnya mereka itu improve itu sebenarnya kan. Nah, menurut Ibu Bosro sendiri, ono atau cara improve, berkembang, upgrade diri tanpa teguran? Menurutku ya nggak ada. Karena ya kalau kamu berada di zona nyaman, tanpa teguran, tanpa apa-apapun, kamu upgrade-nya cara gimana? Berarti kan kamu nggak melihat nih ada sisi yang belum pas di dalam hidupmu atau di dalam pekerjaanmu. Nah, dengan adanya masukan teguran atau adanya teguran ini, orang kan melihat, loh kerjaanmu ini belum beres nih, ada yang nggak beres atau ada yang harusnya begini gitu kan. Kita jadi bisa tahu, oh ini loh yang kita harus perbaiki atau kita harus improve di sini. Tanpa teguran itu menurutku ya berat ya buat improve. Tanpa teguran berat buat improve. Nah, jadi apa sih sing bikin Gen Z iki gampang baper? Ya kalau menurutku sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu adalah defensif atau mempertahankan diri. Jadi ketika ada teguran masuk apalagi yang keras, mereka ini ngedenial dulu karena mereka merasa ya tidak mau salah dulu lah. Mereka menyelamatkan diri dari kesalahan. Oke, padahal teguran itu adalah bagian dari pekerjaan. Ketika kamu melakukan pekerjaan, itu pasti banyak teguran yang masuk. Karena ya pekerjaanmu ini dinilai oleh perusahaan. Betul. Nah kalau misalnya pekerjaanmu ini nilainya jelek, terus kamu nggak ditegur, terus gimana? Ya, benar masuk akal, make sense sih. Soalnya kan kerja dan kehidupan personal beda. Nek gadget itu kan dia butuh validasi gitu loh. Ya. Hidup di era validasi. Nanging nek wong
urip cuma pengennya dipuji terus, urip cuma pengennya sing apik terus, nggak Yes. mau masalah, nggak mau salah, nggak mau ada masalah, yo iku juga rodok salah. Karena urip iku ora mung golek pujian tapi golek kewicaksanaan. Dan yang lebih salah iku adalah ketika orang itu ora gelem sinau. Nek ora gelem sinau saiki bakalan nyesal mengko. Yes. Sebenarnya kalau ngomong masalah salah atau benar kita nggak ada yang tahu. No. Kalau dia menikmati dengan diri dia yang begitu-begitu aja ya nggak salah juga sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak bisa berkembang ya. Iya. Karena kan ya mereka merasanya itu udah paling top performnya mereka. Ya ketika mereka udah merasa itu paling top performnya mereka, ya sudah mereka di titik itu aja terus gitu loh. Makanya kadang nek rasa dan thinking dan feeling itu kudu di balance gak toh? Karena kalau balance-nya ini nggak dapet, kita baper-baper terus, Yes. itu merepotkan timnya kita. Ya pasti. Yang pertama, yang kedua, produktivitas kerja kita juga turun. Oke. Kita nih nggak fokus kerja, kerjaannya kita tuh jadi ngupdate LinkedIn-nya kalian tuh loh. Ngupdate LinkedIn, sok-sok profesional di situ, terus nyari-nyari bos baru, nyari-nyari atasan baru, dan Gen Z ini teman-teman ini mikirnya bakalan bisa enggak. Gen Z ini gimana caranya bisa ngadepin masalah? Pertanyaanku saiki ke Bosro adalah piye carane menghadapi teguran itu dengan cara yang berkelas? Iku toh. Yang pertama tentunya ya tahan emosi dulu. Ditahan. Tahan emosi dulu nih. Tahan, tahan. Piye tahan emosi ki maksudnya piye? Ketika ada teguran masuk, ya kita saring dulu nih teguran ini tujuannya apa sih? Oke. Kita tahan emosi dulu nih. Jangan langsung ketika teguran masuk enggak dulu. Banyakan orang itu kayak teguran masuk enggak, bukan saya. Padahal teguran ini positif. Ya. Nah, yang kedua, coba sih dilihat dari sisi positifnya dulu. Betul. Sebenarnya teguran ini tuh baik nggak sih buat kalian? Kalau ada yang baik ya diambil baiknya, kalau ada yang buruk ya jangan diambil buruknya, tetap diambil baiknya. Yang ketiga yang kalian perlu tahu adalah teguran ini adalah bagian dari pekerjaan. Jadi anggap aja teguran ini adalah ya udah pasti ditegur terus di dalam pekerjaan sih, dianggap biasa aja menurutku. Apakah resign adalah solusinya? Enggak juga, sama aja. Walaupun kamu misalnya bilang resign adalah solusi, nanti ketika pindah pekerjaan terus ditegur lagi, masa mau resign lagi? Tegur resign. Wah, mau gimana tuh? Seru banget tuh kalau habis ditegur resign lagi. Ya, bosnya makanya. bisa ganti-ganti. Apa jangan-jangan di dalam Gen Z ini ada yang dinamakan koleksi bos ya? Bisa. Jadi nanti kalau pas koleksi bos tuh ya di portofolionya di LinkedIn, wah gue pernah kerja di sini nih dengan bos yang ini, kelihatannya kan bonafit banget. Nanti ada album kayak zamanku dulu kan ada album perangko atau ini album foto bos ya. Iya, serem juga ya. Ditandain satu-satu bosnya. Ya tapi kan balik lagi ke topik ya. Teguran itu kan sebenarnya kalau dari perusahaan itu kan sebatas pengingat atau sebatas reminder. Betul. Jadi dari teguran ini kita bisa tahu kerjaan kita mana yang salah atau mana yang belum pas. Kalau kita tanggepinnya dengan baper, terus kamu selesaiin bapernya dulu, makin nggak selesai dong ini tegurannya. Padahal ketika perusahaan menegur dan kamu selesaiin ini, aku rasa ya perusahaan juga bakal ya sudah gitu loh. Memang ini sebagai reminder aja. Kita butuhnya sebenarnya kayak ya kamu selesaiin aja, udah selesai gitu loh. Benar. Ya. Supaya tidak memperkeruh suasana. Betul. Suasana di dalam tegur menegur itu. Yes. Everything, setiap person pasti mau dihormati ya, mau dihargai dong. Berarti ketika nek tak tambahi sedikit dari yang Bosro sampaikan 3 hal tadi. Yang pertama listen fully itu maksudnya aktif mendengarkan itu loh. Nek kamu
dirimu lagi disuruh mendengarkan, ya dengarkan aja tanpa mikir-mikir dalam hati. Misalnya, bosku iki pengen tak pentung, bosku iki pengen tak alah koyo omonganmu bener we, koyo sing mbok sampeke iku bener we. Nah, itu nggak listen fully. Yes. Yang kedua, mending tunjukin progresnya, update status. Itu nggak flexing kok. Kalau kamu punya suatu hal prestasi, kamu update, itu akan menarik orang lain untuk ikut dalam gejolak prestasimu itu. Yes. Kalau mereka iri ya wis ben, itu bukan urusanmu. dan yang ketiga, tahan emosi. Yang tadi tuh bagus. Tahan emosi itu maksudnya 24 sampai 48 hours teman-teman nggak boleh dalam mode marah. Karena ketika dalam mode marah, semua orang bisa melakukan hal yang irasional, guys. Jadi intinya teguran itu adalah bagian dari pekerjaan, atau ketika kamu bekerja ya teguran itu udah jadi teman bermain kita. Anggap aja teguran ini sebagai reminder, jangan dianggap yang aneh-aneh lah, jangan kamu buat drama, karena semakin kamu dramain teguran itu nggak selesai-selesai, makin nambah lagi kan. Kamu satu hal belum selesai, besoknya ada kesalahan lagi, ditegur lagi, tegur terus kamu nggak selesai, kamu drama terus, jadi kerjaanmu nggak akan selesai. Lan miturutku loh, semua hal yang bagus itu selalu diproses dengan hal yang keras, ditempa oleh hal yang keras. Misal baja, misal emas. Baja itu bisa kuat nahan tol yang sangat tinggi itu, pintu tol yang sangat banyak itu dan kuat-kuat itu ya karena dia ditempa, dibakar. Emas yang harganya mahal banget itu juga dibakar dalam pemurnian 3 kali lebih. 3 kali itu dengan suhu ya? Suhu bener, bukan sudut, suhu yang benar-benar derajatnya melebihi dari air panas yang kita minum setiap hari gitu loh. Jadi yo nek awakmu meh bagus, terimalah teguran itu sebagai bentuk kasih sayang, bukan sebagai serangan harga diri dan lain-lain. Jadi buat kalian nih para Gen Z atau para yang ngedengerin podcast kita kali ini, menurut kalian teguran, kritik ataupun saran yang masuk ke kalian ini, kalian perlu menerimanya sebagai masukan positif atau sebagai teguran keras dan kalian mesti baper? Nek awakmu ditegur, kamu disayangi, kamu dikasihi. Nek kamu udah dibiarkan, sama sekali tidak dievaluasi, kamu harus ke HRD. Tanyakanlah HRD-mu itu. Hati-hati berarti ya. Hati-hati mau diapain gitu kan. Iya. Oke, thank you for listening. Podcast kita udah sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kita di YouTube, Spotify, dan Instagram. Matur nuwun sampun mirengaken podcast punika. Podcast ini kita bentuk untuk belajar rendah hati, positif dan menghargai. Kita tidak hanya membahas tentang skill dan performa, tapi kita membangun karakter. Matur nuwun. Matur suwun.